Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang Bapak. Selamat siang semuanya. Ini minggu ke-5 ya. Minggu ke-5. Oke. Saya lihat ada baru 85 orang yang join. Semoga ada semuanya lah masih dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Terus oke, ntar saya lagi download PPT-nya nih. Aduh, tidak tersinkronisasi dengan baik. Ada. Update. Oke, ini harusnya udah. Oh gini. Saya buka direktorinya. Oke, online. Nah ini dia. Saya download. Oke, udah ini ya. Seperti yang saya udah kasih tahu sebelumnya, materi hari ini tuh kan chapter 2.1 ya. Nih, ini ya. Udah kelihatan. Ya. Chapter 2.1. Chapter 2 ada banyak materinya. Chapter 2.1 itu membahas tentang isu-isu yang ada di Jepang. Ya. Contoh, ini studi kasus ya, studi kasus dalam hal mencari isu, mencari permasalahan. Isu itu masalah yang ada di Jepang. Saya agak cepat nih. 3 chapter di inovasi habitat, chapter 2 itu. Yang pertama adalah isu di Jepang, kemudian yang 2.2 itu integrasi antara cyberspace dengan physical space, atau cyberspace itu dunia virtual, physical space itu adalah dunia nyatanya. Lanjut di 2.3 adalah penerapan habitat innovation framework habitat innovation untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah, yang pertama ya 2.1, masalah di Jepang itu yang sedang dihadapi sampai sekarang adalah ini, declining birth rate, artinya pertumbuhan masyarakatnya itu atau jumlah kelahiran bayi itu menurun terus. Dan declining itu artinya turun terus ya, bukan cuma turun, tapi menurun terus. Setiap periode waktu dia turun terus. Dan populasi orang-orang tua itu meningkat, kebalikannya ya. Atau populasinya ini, yang namanya manusia itu kan umurnya kan selalu bertambah. Nah, semakin lama populasinya itu semakin tua. Aging population itu populasinya itu semakin menua semua, akan didominasi oleh orang-orang tua. Efeknya adalah pekerja-pekerjanya jadi menurun, jumlah pekerjanya itu jadi mengecil. Lalu efek yang lain adalah pendapatan dari pajak menurun, dan pengeluaran untuk mengelola infrastruktur dan membiayai populasi yang ada itu. Adinda, bisa di-mute dulu, Dim. Oh, sambil makan. Nah, saya lanjutkan ya.
Nah, caranya Jepang untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utamanya, root cause-nya ya, atau penyebab akarnya. Di mana penyebab utamanya itu adalah kita sebut sebagai masalah sosial. Nah, di social problem ini kita definisikan sebagai masalah dalam masyarakat yang kalau kita deskripsikan, kita jabarkan itu di mana banyak anggota dari masyarakat ini masalah-masalah di masyarakat ini akan berpengaruh terhadap turunnya, rusaknya kehidupan, lalu properti, kebebasan mereka, dan harga diri mereka itu jadi menurun dari setiap anggota masyarakat. Contohnya adalah masyarakat muda yang berumur masih muda itu punya pendapatan yang lebih muda, lebih kecil ya, di mana nanti efeknya itu adalah karena pendapatan yang kecil, jadi mereka kalau mau punya anak tuh jadi mikir, soalnya waduh pendapatannya cuma segini, gimana mau menghidupi anggota baru di keluarga gitu, sehingga mereka jadi nggak mau punya anak ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, kalau kita dalam berurusan sama masalah sosial, kita mau tidak mau harus melihat dulu data yang bisa memberikan representasi tentang fenomena yang kita hadapi. Di sini fenomenanya adalah number of births in Japan menurun ya, dari 9 Jepang ini, dan saya rasa semua negara juga mempunyai rekaman tentang jumlah kelahiran tiap tahunnya ya. Seperti ini kelihatan kan? Nah, sini menurun, peaknya itu di antara 70 sampai 80, lalu menurun terus sampai ketika COVID itu malah jeblok ya. Malah semakin menurun. Nggak tahu ya, padahal sering kumpul di rumah ya, malah nggak bikin anak. Ya, fenomenanya malah menurun. Padahal seharusnya forecast-nya, perakiraannya harusnya landai begini, tapi malah menurun secara signifikan. Sehingga nanti birth-nya kecil sekali ya. Setahun itu cuma 1 bayi. 0,7 kurang dari 1 ya. Kecil sekali. Makanya teman-teman saya yang bekerja di Jepang itu ya senang, teman-teman kita, teman-teman saya yang sudah lama bekerja di Jepang itu mereka senang. Karena apa? Karena ketika kalau kita orang Indonesia di luar negeri itu selalu sekali dayung 30.000 terlampaui. Seperti saya waktu studi kemarin, saya menghasilkan 1 anak. Karena apa ya? Gratis soalnya. Kalau di Jepang nggak cuma gratis ya, dikasih uang. Setiap kelahiran itu dapat uang dari pemerintah pusat itu 50 juta ya per anak. Terus nanti dari pemerintah daerah ada lagi tuh, dalam bentuk, ada yang dalam bentuk cash uang, ada yang dalam bentuk pelayanan, misalnya gratis pendidikan, kemudian gratis kesehatan sampai umur berapa gitu. Udah banyak lah layanannya untuk merangsang supaya mereka itu mau punya anak. Tapi nyatanya kehidupan di Jepang ini memang mahal ya. Pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika punya anak itu apa istilahnya, nggak sebanding dengan rewardnya. Kalau reward kita orang Indonesia lihatnya wow gede banget emang, tapi menurut orang Jepang tuh nggak cukup katanya ya. Saya lihat di YouTube tuh ada yang keluarga Jepang sama istrinya Jepang, yang suaminya orang Indonesia, tinggalnya di Jepang.
Jadi istrinya testimoni, pendapatannya itu ini segini kalau punya anak. Tapi menurut dia ya nggak cukup, gitu. Makanya orang Jepang itu kan gila kerja ya. Bagi yang ini, bagi mereka yang ingin memenuhi kebutuhannya. Nah kayak gini, number of births-nya itu menurun. Nanti populasi Jepang itu kan 124 juta ya. Lumayan lah, separuhnya Indonesia ya. Tapi dari populasi yang terekam itu, lihat di sini yang ini. Lebih dari sepertiga adalah orang tua, umurnya 65 ke atas. Bahkan yang 75 ke atas itu ada hampir 20%. Terus umur 100 ke atas pun masih ada ya. Sakminia kayak. Jadi sudah menguasai hampir 50% populasinya Jepang itu adalah orang tua-tua. Nah, Jepang kan dulu setelah Hiroshima itu Jepang tuh punya inisiasi hidup sehat ya. Konsumsinya banyak makan sayuran dan ikan-ikanan. Makanan yang fast food tuh jarang. Ya ada, tapi mereka tuh sadar diri ya. Makannya tuh nggak sembarangan lah, nggak seperti kita. Nggak seperti di Indonesia ya. Makanya lifespan-nya mereka orang Jepang ini lebih panjang. Waduh, nah ini udah. Sehingga diprediksi pada tahun 2040 populasi orang tuanya itu akan meledak lagi ya. Karena ya yang tadinya muda kan jadi tua juga. Karena umurnya panjang. Ada yang sampai 100 tahun. Ya terakumulasi akhirnya. Terus berikutnya, efek lanjutannya adalah labor pool itu artinya kumpulan orang-orang yang masih masa-masa bekerja, masih potensial untuk bekerja, itu jadi mengecil ukurannya. Kita lihat di sini ya, 2017 penurunan birth rate yang seperti itu efeknya adalah yang population-nya sebagai working population itu jadi menurun, sehingga mereka-mereka yang masuk dalam umur-umur umur-umur bekerja ini jadi lebih sering overtime ya, ini lebih sering ngambil overtime karena ya kekurangan orang. Makanya Jepang itu kan nyedot tenaga kerja dari Indonesia ya, banyak ya dari Indonesia, tenaga kerja kasar yang tenaga kerja kasar sama tenaga kerja yang ahli-ahli banyak dari Indonesia. Karena orang Indonesia ini merasa kalau hidup di Jepang tuh nyaman karena gajinya gede, terus banyak banyak keuntungannya. Kemudian karena overtime-nya banyak, jadi karena manusia yang bekerja, overtime itu kan yang namanya manusia itu pasti ada human error. Kalau banyak human error itu jadi efeknya nanti ke standar pelayanan jadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu Jepang ini juga untuk mengatasi itu dia mengembangkan AI dan otomasi robotnya, teknologi di situ itu digenjot betul untuk meningkatkan standar pelayanan yang lebih konsisten. Nah, dinamika seperti ini ya, dinamika yang muncul seperti ini membuat mereka-mereka yang masih masa-masa aktif bekerja seharusnya itu jadi kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI dan robot. Efeknya mereka ngambil pekerjaan yang low paying jobs kayak cleaning service, terus yang nggak mikir susah gitu.
Nggak apa-apa, silakan. Terus pernikahan dan membuat keluarga itu jadi kurang ya. Motivasinya untuk punya anak itu jadi kurang. Ini data yang berikutnya, perbandingannya antara anak kecil yang merah, terus ini mereka-mereka yang potensial untuk sebagai working age population, lalu yang elderly. Kita bisa lihat ya, perbandingannya itu 50-50 ini. 50-50 antara yang bekerja dan yang dilayani. Jadi children sama elderly itu adalah mereka-mereka yang harus dilayani. Mereka-mereka yang harus dapatkan pelayanan. Dan ini pelayanan ini artinya adalah beban kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini melayani mereka. Dapat dari mana dananya? Ya dari ini, dari si working age ini. Ini muter aja di situ. Kelihatan kan? Data yang seperti ini dari tahun ke tahun ini nanti akan ngembang yang warna hijau ini. Ngembang terus akhirnya ini menyempit kecil, mungkin nggak terlalu signifikan karena yang warna merah ini juga akan naik kan, ngembang terus gitu. Dia akan berpindah ke warna biru. Tapi yang tua ini juga nambah terus, ada yang mati mungkin nggak akan sebanyak dengan yang masih hidup ya, karena lifespan-nya orang Jepang tuh lebih lama daripada di Indonesia. Indonesia ini lifespan-nya pendek-pendek karena toksiknya banyak. Toksik dari makanan, toksik dari sosial media, psikologis, macam-macam lah yang bikin penyakit itu ya. Kemudian ada kita sebut sebagai consumer sparsity. Ini adalah efek lanjutan dari kecilnya working labor tadi. Labor pool tadi yang kecil ya. Karena gini, mereka-mereka yang sedang dalam umur-umur potensial, mereka itu mengejar pendapatan yang lebih banyak. Caranya adalah lari ke kota-kota besar yang industrinya banyak dan menggaji lebih besar daripada bekerja di desanya sendiri. Sehingga desa-desa itu banyak ditinggalkan ya. Akhirnya populasinya itu jadi, karena banyak desa yang mati, akhirnya penumpukan di kota, desa-desa itu sisa sedikit tapi tersebar di mana-mana gitu. Akhirnya apa? Kalau terjadi penyebaran yang populasi yang tersebar seperti ini tuh jadi kurang baik ya. Sedangkan mereka yang tersebar itu butuh pelayanan juga. Akhirnya public services, pelayanan publiknya harus tetap bisa melayani mereka yang tersebar jauh itu. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti ada yang konsekuensinya adalah membangun pelayanan sub pelayanan di daerah-daerah itu, atau mempersiapkan moda transportasi supaya mereka itu dapat pelayanan yang layak juga ke pusat-pusat kota. Hingga ya ini konsumennya itu sangat tersebar ya. Kalau konsumennya itu menumpuk di satu kota besar, itu jauh lebih gampang pelayanannya. Tapi kalau nyebar gini ya itu efeknya. Kemudian aging population, populasi yang semakin menua. Efek ketiga dari turunnya angka kelahiran itu adalah populasi yang semakin menua. Ya ini logis ya, waktu itu nggak bisa berhenti. Umur juga terus nambah setiap waktu. Sedangkan generasi barunya nggak nambah-nambah. Ya yang tua nambah terus kan. Efeknya adalah karena orang-orang yang bekerja itu semakin sedikit, perkembangan ekonominya itu bisa stagnan nanti ya, stall itu bisa menurun malahan. Pemerintahan lokal maupun pemerintah pusat jadinya menerima pendapatan dari pajak itu juga menurun efeknya, karena mereka yang bekerja itu kan
ada pajaknya ya, dari potongan gajinya itu kan masuk pajak. Jadi penurunan pajak akhirnya. Sedangkan di lain pihak, mereka-mereka yang tua ini itu membutuhkan pelayanan dilayani oleh negara ya. Ini juga jadi beban. Kalau di Indonesia orang tua nggak dilayani. Mungkin ada itu kalau ibu mertua saya itu nerima uang apa sih namanya itu dari RT setiap bulan atau setiap berapa bulan gitu dapat uang. Di Indonesia kecil, kalau di luar negeri gede layanannya. Ya macam-macam layanannya. Dan mereka harus di treatment memang. Hasilnya impactnya adalah Jepang bisa turun ini daya kompetisinya dengan negara-negara di global lainnya ya. Bahkan produktivitasnya juga akan semakin menurun. Nah, kayak gini grafiknya ya. Beban pelayanan sosialnya itu meningkat setiap tahunnya ini. Karena orang tuanya naik berarti pelayanan juga harus nambah. Nilainya ratusan triliun yen ya. Terus selain karena populasinya itu semakin sedikit, ya, populasinya semakin mengecil ya, yang mereka yang muda itu lebih suka ke pusat kota tempat mereka bekerja. Maka infrastruktur yang tersebar di mana-mana di luar pusat kota itu jadi nggak kepake. Efeknya apa ya? Seperti rumah kalau nggak ditempati itu kan rapuh ya. Sehingga infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan sebagainya, karena nggak ada orangnya, tetap harus dirawat kan sama negara. Akhirnya ini beban perawatan infrastrukturnya juga semakin meningkat semakin lama, karena infrastruktur itu kan nggak bisa serta-merta dihilangkan kalau ditinggalkan kan, tapi harus dirawat. Nih contohnya, makanya banyak di Jepang tuh rumah-rumah yang tinggalkan ya, nih kayak gini. Bahkan dijual murah pun nggak laku nih di daerah desa-desa itu. Nah, kemudian salah satu yang pengaruhi juga adalah komitmennya Jepang untuk renewable energy. Ini juga mempengaruhi bagaimana energi yang digunakan itu harus diturunkan setiap tahunnya ya. Sehingga masyarakat itu harus berinvestasi banyak ke sistem energinya. Sehingga Jepang juga harus untuk mengakomodasi itu, Jepang harus menurunkan harga energi yang terbarukan. Nah, kayak gitu. Ini sosial isu yang ditemukan atau didapat dari sebuah negara maju, Jepang. Sosial isunya kayak gini. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, pasti kan kalau mau dicari statistiknya ketemu semua banyak. Sekarang yang lagi ngetren itu adalah stunting. Ya. Stunting itu. Sekarang lagi ngetren di Indonesia nih. Itu masalah sosial juga. Tapi root cause-nya apa? Harus ditelusuri. Kita ngelihat bagaimana Jepang itu menganalisis masalah sosialnya, dalam sosialnya itu dengan cara yang seperti ini. Kayak gini. Isu-isu yang ada di Jepang itu istilahnya kalau ada masalah yang dicari itu adalah penyebab utamanya atau social issue drivernya. Ya, drivernya itu kan karena umurnya orang Jepang itu kan lama-lama ya. Ini maka populasi itu semakin menua. Populasi Jepang itu akan didominasi, lama-lama akan didominasi oleh orang-orang tua. Kemudian turunnya
angka kelahiran. Efeknya nanti begitu ya. Shrinking labor pool, consumer spending. Apa yang saya jelaskan tadi itu adalah social issue atau masalah penyebab utama dari masalah sosial. Masalah sosial kalau mau kita deskripsikan itu ada banyak. Ada pendapatan pajak yang menurun, kemudian pengguna infrastruktur yang berkurang juga ya. Kemudian karena ini ya, sebaran populasi yang terlampau jauh, maka ya antara satu populasi dengan populasi lain itu kayak berjauhan sehingga transportasinya juga jadi lebih lama. Sampai akhirnya dari social issue ini impact-nya terhadap kehidupan itu adalah di bawah sini yang QOL, quality of life-nya itu jadi beberapa ini yang teridentifikasi, misalnya kurangnya pendapatan, kurangnya waktu healingnya itu kurang, ya. Kurangnya pemerataan sosialnya itu kurang. Lalu ada ancaman terhadap kehidupan dan properti. Itu karena ini ya, infrastruktur yang menurun. Kan infrastruktur itu kan umurnya juga ada umurnya. Makin lama kan juga makin rapuh kan. Kalau rapuh berarti berbahaya kalau digunakan kalau rapuh. Berbahaya untuk manusianya juga, si infrastruktur itunya juga nggak berharga nanti kalau sudah rapuh. Nih, jadi seperti ini summary dari isu yang dihadapi oleh Jepang. Oke, sampai sini. Berikutnya adalah, saya nggak perlu banyak-banyak menceritakan itu, tapi yang saya ingin kalian lakukan adalah, ini kalian ya, silakan bikin kelompok 3 orang dari kelas yang berbeda, harus beda, nggak boleh ada 2 orang yang kelasnya sama dalam kelompok ini. Karena kan sini gabungan dari kelas A, B, C, berarti satu kelompok itu harus terdiri atas 3 orang. Caranya baginya gimana? Ya udah urutin aja. Misalnya absen 1 dari kelas A berkelompok dengan absen 1 dari kelas B dan absen 1 dari kelas C dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti dari kelompok yang dibentuk itu kan gampang ya membentuk kelompoknya. Silakan ambil sebuah statement atau kalimat dari grafik ya, ambil sebuah statement atau kalimat atau grafik atau diagram yang ada di chapter 2.1 di buku Society 5.0 itu loh. Dari 2.1 aja. Sehingga kalau saya hitung maka nanti kelompok yang terbentuk itu harusnya ada sampai 30 kelompok kan ya. 30-an kelompok yang terbentuk. Sehingga ya mencukupi lah kalian mau ngambil, setiap kelompok harus ngambil statement, grafik, dan diagram yang berbeda ya, nggak boleh sama. Caranya gimana ya? Dikoordinasi di Google Spreadsheet yang disepakati. Nanti kalian bikin ya, sepakat ada Google Spreadsheet, Pak, ini di-share supaya pembentukan kelompoknya dikoordinasi di situ. Kemudian pemilihan statement, kalimat atau grafik atau diagram itu juga dikoordinasi di sana. Nanti saya dikasih linknya ya, supaya saya bisa lihat progresnya. Lalu dari masing-masing dari file itu siapin kolom-kolom sebagai berikut. Ada NIM, ada nama sama kelas. Ada kelompoknya juga. Ya. Sebutin aja nama kelompoknya ya, saya tak benerin dulu. Gini. Kelompok. Nomor kelompok ya. Nomor kelompok. Kolom yang pertama adalah nomor kelompok, lalu kolom berikutnya adalah NIM anggota dari kelompok itu, lalu nama, NIM sama namanya, dan dari kelasnya. Setelah itu dari 3 orang ini dari kolom berikutnya adalah pilihan untuk per kelompoknya ya, maksudnya per kelompoknya itu pilihan kalimat, statement, atau grafik, diagram yang diambil dari chapter 2.1. Ini bisa copy paste saja nggak apa-apa. Copy paste
Ya paling gampang copy paste ya. Kalau gambar ya tinggal gambar diagramnya itu di copy lalu paste di dalam spreadsheet bisa juga. Setelah dipilih, kalian harus bikin pertanyaan sesuai dengan pilihan kalimat, statement, grafik atau diagram. Lalu di kolom berikutnya adalah 4 kolom berikutnya adalah 4 pilihan jawabannya, multiple choice dan kunci jawabannya. Jadi ceritanya nanti setiap kelompok itu harus bikin pertanyaan ya. Satu pertanyaan aja sesuai dengan pilihan kalimat. Tapi syaratnya pertanyaan dan pilihan jawaban yang dirancang itu adalah pertanyaannya harus linear positif. Artinya nggak boleh pertanyaan yang tanyanya gini misalnya. Berikut adalah pernyataan yang betul, kecuali nggak boleh. Disuruh nyari jawaban yang salah itu nggak boleh. Harus jawaban yang betul. Tadi. Oh iya. Mari ini. Ya. Pertanyaan harus yang positif, nggak boleh nanya yang salah atau negatif. Lalu pertanyaan harus mengandung contoh kasus dari pilihan statement, kalimat, grafik, diagramnya ya. Harus ini. Harus mengandung kasus, jadi nggak boleh asal potong kalimatnya lalu dikasih ada blank yang harus diisi misalnya, ada yang titik-titiknya dihilangkan gitu, nah, nggak boleh kayak gitu. Harus bikin kasus yang sesuai dengan kalimat itu, yang relevan dengan kalimat itu. Kemudian pilihan jawaban harus banyak jebakan, pilihan jawabannya ya. Oke? Nah, seperti itu yang harus dilakukan oleh 3 kelas ini. Saya ingin spreadsheet-nya ini udah beres. Minggu depan kita akan berikutnya gini. Minggu depan harus sudah selesai. Artinya sekarang tanggal 29 ya. Jadi hari Rabu, wow, terlalu lama ya. Hari Senin harus sudah selesai. Setelah itu hari Senin maka Excel itulah yang akan saya gunakan untuk kuis di minggu berikutnya. Di pertemuan berikutnya hari Kamis tanggal 7 ya. Tanggal 7 ini. Oke? Ada pertanyaan? Silakan cek. Ya, Pak, saya tidak paham apa kerja kami harus buat. Oke. Nanti cek, kamu bikin kelompok nanti ya. Oke. You form a group with from another class. Oke. Nanti minta tolong ini teman-teman siapa PJ-nya minta tolong salah satu lah ya, PJ-nya berkoordinasi supaya membuat kelompok sehingga nanti mereka ini sudah tahu kelompoknya itu siapa aja orangnya, kemudian harus berdiskusi ya, harus berdiskusi dalam kelompoknya itu. Nanti saya pingin pertanyaan yang dihasilkan itu berkualitas, artinya sesuai dengan standar yang saya sebutkan ini. Ya, kan gampang itu tugasnya gampang. Karena tugasnya ini nanti akan kita jadikan kuis juga. Nanti ada penyesuaian dari soal yang kalian bikin, nanti saya akan sesuaikan supaya semua orang ini kan punya akses terhadap spreadsheet-nya, bisa belajar dulu kan, dan punya pegangan lah untuk kuisnya itu. Kuisnya untuk yang minggu depan close, jadi apa yang kalian kerjakan sekarang itu adalah acuan untuk kuis yang close berikutnya ya. Oke, nanti cek bisa dibantu teman-teman yang kelompoknya ya harus ngapain. Oke? Oke Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Aduh, ada yang belum saya approve pula. Bagi yang baru join, baru saya approve join, bisa nanya sama teman-teman yang lainnya ya. Karena pekerjaannya ini adalah berlangsung sampai hari Senin tugasnya ya. Oke?
Ada lagi pertanyaan? Para PJ siap ya berkoordinasi. Sekarang bekerjanya adalah kerjasama. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, apa ini? Oh, baru join ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Oke, baik. Terima kasih, Jis. Kalau nggak ada pertanyaan, presensinya saya lihat dari lognya ini ya. Ada lognya, biasanya nanti dikirim ke email saya untuk log siapa aja yang hadir. Baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa mulai mengerjakan yang ini ya, bikin pertanyaan sesuai dengan pilihan. Harus beda semuanya topiknya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.